Kenapa penting? Karena sebenarnya nyeri itu adalah suatu sinyal. Nah, jadi kan operasi itu tadi yang saya sebutkan ya, terjadi perlukaan, terjadi peradangan, yang mana nyeri itu salah satu bentuk alarm tubuh kalau ada sesuatu yang tidak seharusnya atau tidak normal. Kan perlukaan, peradangan itu tidak normal ya, sesuatu yang tidak normal. Eraks itu tidak sakit misalnya contohnya ya, karena di eraks sendiri itu dia mengenhance untuk bagaimana caranya pasien itu supaya cepat bergerak, cepat aktif kembali. Dengan cepat bergerak, dengan cepat aktif kembali, itu diharapkan pasien penyembuhan lukanya itu juga lebih cepat gitu. Sehingga di situ gimana peran dari keluarga atau pendamping si pasien ini terhadap manajemen nyeri itu? Keluarga sangat berperan ya, sangat penting untuk membantu pasien itu segera terbebas dari rasa nyerinya ya, dengan memberikan support yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sifa dimanapun berada, senang sekali kembali lagi bersama saya Dea Rizky Amalia dalam program Health Journal Tour. Hari ini kita akan membahas hal yang sangat penting dan menarik sekali. Tentu saja hari ini Dea tidak akan sendiri, akan ditemani oleh narasumber kita. Ada dokter kebanggaan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, dokter spesialis anestesi kali ini. Ada dokter Baik Desi, spesialis anestesi. Boleh dong berkenan untuk memperkenalkan diri kepada Sobat Sifa yang ada di rumah. Halo, hai Sobat Sifa. Perkenalkan, saya Dr. Baik Desi, spesialis anestesi dari KSM Anestesi dan Terapi Intensif RSUD Sifa. Oke, terima kasih dokter. Itu tadi kita udah melihat wajah yang manis, itu ada dokter Baik Desi yang mungkin agak jarang ya dilihat. Kalau mungkin orang-orang di Siti Fatimah juga agak jarang melihat dokter spesialis anestesi karena memang benar-benar orang-orang di balik layar ya dok ya. Jadi hari ini kita akan membahas satu topik yang sebenarnya mungkin terlihat sepele, tapi justru sangat penting untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu manajemen nyeri pasca operasi. Jadi Sobat Sifa, pada kesempatan kali ini mengapa sih kita harus membahas manajemen nyeri? Karena manajemen nyeri itu sangat berguna untuk pasien dan keluarganya dalam perawatan di rumah apalagi. Jadi menurut data dari WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, lebih dari 70% pasien pasca operasi itu mengalami keluhan nyeri dalam 24 jam pertama setelah tindakan. Nah, padahal manajemen nyeri ini sangat baik untuk diketahui karena dapat mempercepat proses penyembuhan, mengurangi stres, dan membantu pasien kembali beraktivitas lebih cepat dan tentunya lebih produktif nantinya. Baik, nanti lebih detail kita akan bahas bersama Dokter Desi. Baik dokter, apa kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah sehat Mbak Dea. Oke, alhamdulillah ya dok. Jadi dokter, seperti yang kita jelaskan di awal tadi, dokter Baik Desi ini merupakan spesialis anestesi dan itu keren sekali ya dok. Dia pribadi sangat sama dokter anestesi itu kayak keren gitu. Soalnya bius-membius dok kalau orang awam yang ngomong ya dok ya. Jadi hari ini dok kita membahas manajemen nyeri khususnya pasca operasi. Nah, boleh nggak dok dokter jelasin ke Sobat Sifa apa itu manajemen nyeri pasca operasi? Ya, jadi Sobat Sifa, manajemen nyeri pasca operasi itu adalah bagaimana kami tim nakes ya berkolaborasi, nggak cuma dokter aja tapi seluruh tim yang ada di rumah sakit yang akan melayani Sobat Sifa. Kalau misalnya pasca operasi itu kan tadi sudah dijelasin sama Mbak Dia kalau 70%-nya itu pasti merasakan nyeri. Nah, bagaimana kita tim medis itu membuat pasien pasca operasi itu nyaman dan meminimalisir rasa nyeri tersebut supaya bisa seperti tadi yang Mbak Dia bilang juga mempercepat kesembuhan pasien dan supaya pasien juga bisa lekas beraktivitas dan produktif. Oke, baik dokter. Jadi sebenarnya pasca operasi itu kalau sakit itu normal atau enggak dok? Normal. Normal, sangat normal sekali karena
operasi ya, sebagaimana kita ketahui kan, itu namanya operasi itu pasti ada irisan. Nah, kalau dokter bedah itu pasti ada irisan, ada perlukaan. Yang mana perlukaan itu akan memunculkan sel-sel peradangan. Ya, sel-sel peradangan tersebutlah yang menstimulus rasa nyeri tersebut. Jadi sangat normal, sangat fisiologis. Kalau di dalam bahasa medis ya, fisiologis itu sesuatu hal yang terjadi secara alamiah ya, itu akan menimbulkan nyeri tersebut. Nah, cuman memang oleh otak rasa nyeri itu dipersepsikan itu sebagai rasa yang tidak nyaman gitu. Jadi oleh sebab itu gimana kita dari tim nakes, dokter dan tim membuat pasien itu bisa merasa nyaman gitu setelah operasi. Walaupun memang normal, tapi kalau bisa dok ya, kita meminimalisir benar kata dokter tadi. Nah dok, sebagai mungkin keluarga pasien atau masyarakat itu dok ya, mengapa sih dok kita harus tahu manajemen pasca operasi, manajemen nyeri pasca operasi itu? Kenapa penting? Kenapa penting? Karena sebenarnya nyeri itu adalah suatu sinyal. Nah, jadi kan operasi itu tadi yang saya sebutkan ya, terjadi perlukaan, terjadi peradangan, yang mana nyeri itu salah satu bentuk alarm tubuh kalau ada sesuatu yang tidak seharusnya atau tidak normal. Kan perlukaan, peradangan itu tidak normal ya, sesuatu yang tidak normal. Nah, jadi disinyalkan melalui nyeri itu membuat kita itu harus bagaimana ya, jadi nyeri itu sinyal yang dikirim oleh tubuh kalau ada sesuatu yang nggak beres gitu. Nah, pasca operasi sendiri masih terjadi peradangan, bagaimana caranya tubuh itu cepat untuk menyembuhkan diri kan. Nah, itu dengan kita manage nyerinya gitu, atur nyerinya supaya nyerinya itu tidak terlalu membuat pasien stres, tidak terlalu membuat pasien merasa tidak nyaman, karena rasa stres itu juga memicu semakin lama proses penyembuhan luka itu. Kalau misalnya tubuh itu stres, jadi stres sendiri itu juga memicu sel-sel peradangan yang membuat imun tubuh itu semakin turun. Jadi itu memperlambat penyembuhan juga. Jadi supaya penyembuhan itu cepat terjadi, maka kita harus atur nyerinya. Oke, apakah nyeri ini dok ada tahap-tahapnya gitu dok? Atau ada kategori-kategorinya gitu? Ada beberapa. Kalau proses terjadinya nyeri sendiri ada tahapannya, ada 4 tahap ya. Itu dari yang pertama ditransmisikan rasa nyeri itu melalui stimulus ya. Stimulusnya itu bisa berupa luka operasi tadi, panas yang ekstrim, sentuhan yang ekstrim, atau terbentur benda tajam, benda tumpul yang ekstrim sehingga menimbulkan stimulus begitu, stimulus di kulit atau di bagian yang memiliki saraf nyeri. Ada namanya saraf nyeri itu reseptornya namanya nociceptif. Nah, dari nociceptif itu akan mengirimkan sinyal ke otak, oh ini yang namanya nyeri gitu. Nanti akan dipersepsikan oleh otak sebagai alarm dan akan ada efeknya. Ya, dari otak dikirim efeknya itu, misal kalau misalnya pasiennya tidak terbius dalam keadaan sadar nih, biasanya akan refleks. Nah, itu adalah salah satu sinyal yang dipersepsikan oleh otak bahwa ada rasa tidak nyaman, harus menghindar seperti itu. Nah, itu salah satu tahapan nyeri. Nah, kemudian setelah ditransduksi, kemudian ditransmisikan oleh otak, kemudian dia dimodulasi. Dimodulasi itu artinya nyeri ini mau saya anggap sebagai ancaman atau ya sudah saya biarkan aja gitu. Mungkin ada rasa tidak nyaman sedikit tapi ya sudahlah, biarin aja gitu. Itu yang modulasi tersebutlah yang akan membuat kita merespon terhadap nyeri tersebut. Apa kita tetap tenang? Makanya pada setiap orang itu responnya itu berbeda-beda. Tidak semua antara orang yang satu dengan yang lain itu menyikapi nyeri itu akan berbeda-beda. Itu ya dok? Iya betul. Istilahnya thresholdnya ya, ambang batasnya itu setiap orang itu berbeda-beda, tergantung bagaimana dari otak orang tersebut untuk mempersepsikan nyeri tersebut. Iya. Makanya kalau ada orang yang bilang kalau sakit jangan terlalu dipikirin, itu ada benarnya, tapi setelah mendapat perawatan atau tindakan dari dokter.
Baru ingat juga deh ya dok. Iya. Kita kayaknya kalau bahasa sekarang tuh pain tolerance gitu Iya, ya dok ya. betul. Pain Ada orang tolerance. yang mungkin ke iris luka biasa aja, Iya. ada juga yang mungkin udah panik gitu Iya, ya dok. betul. Oke, jadi itulah pentingnya kita belajar manajemen nyeri Sobat Siva. Nah, apakah dok, ini kan pasca operasi dok ya, Heeh. apakah semua operasi itu akan menimbulkan rasa nyeri dok? Kan sekarang nih contohnya aja dok ya, yang dia tahu. Misalnya orang mau melahirkan SC, katanya kalau SC yang biasa tuh sakit, tapi kalau eraksi itu nggak sakit. Apa benar dok? Apa gimana dok itu penjelasannya? Nah, jadi sekarang karena teknologi sudah berkembang sangat pesat ya, dan berbagai macam, termasuk di bidang medis, Iya. jadi berbagai macam obat-obatan, yang sering kita tahu itu obat bius ya kalau mau operasi ya, untuk membuat itu pasien tidak merasakan apapun, termasuk ya supaya selama operasi merasa nyaman. Ada teknologi kita sekarang pakai bius gitu ya, obat-obatan bius, ada banyak jenisnya. Itu kenapa sekarang sering dibilang Erax itu tidak sakit misalnya, Iya, contohnya ya, karena di Erax sendiri itu dia mengenhance untuk bagaimana caranya pasien itu supaya cepat bergerak, cepat aktif kembali. Iya. Dengan cepat bergerak, dengan cepat aktif kembali, itu diharapkan pasien penyembuhan lukanya itu juga lebih cepat gitu. Sehingga di situ dari bidang anestesi bagaimana kita menggunakan obat-obatan yang bisa memfasilitasi itu. Jadi seperti itu. Jadi itu sebenarnya obat-obatannya bukan obat-obatan yang sulit dicari, sudah tersedia di rumah sakit yang memfasilitasi operasi sesar, juga sudah tersedia. Cuman ada perbedaan dosis di situ. Gitu ya. Perbedaan dosis, kemudian perbedaan cara penggunaan juga gitu. Ada beberapa perbedaan di Erax tersebut. Jadi itu ya. Baik dok. Nah, untuk menentukan nih dok jenis pengelolaan nyeri setelah operasi, apakah semua pasien itu sama dok tindakan untuk manajemen nyerinya? Secara umum sama, cuman mungkin manajemen nyeri itu ada yang medical dan non medical ya. Yang medis ya kita menggunakan obat-obatan ya, kemudian teknik anestesi. Dan yang non medis itu ada beberapa pendekatan secara psikologis gitu ya. Karena yang seperti saya bilang tadi, intinya bagaimana supaya pasien itu merasa nyaman dan tidak terlalu memikirkan rasa nyerinya, karena Dialihkan gitu dok. iya, dialihkan. Karena semakin dipikirkan rasa nyerinya akan membuat psikologis pasien terganggu, pasiennya stres. Kalau stres, penyembuhannya juga semakin lama. Jadi ya itu tadi dari segi obat-obatan dan non medis ya, dengan pendekatan psikologis. Bagaimana dok kita menentukannya? Ada nggak contoh dok? Misalnya pas kalau operasi A pakai A gitu. Pasca operasi ya, kebanyakan sama. Pasca operasi kalau dari segi medis ya, segi medis obat-obatannya pun kebanyakan sama. Mungkin kita atur di dosis dan lama penggunaan, tergantung lama dari penyembuhan lukanya. Kan setiap operasi itu ada operasi besar, operasi sedang, operasi kecil gitu. Jadi kalau misalnya operasi kecil, penggunaan obat-obatannya tidak terlalu lama karena penyembuhannya juga cepat. Kemudian yang sedang mungkin agak kita perlama sedikit 3-5 hari biasanya. Kemudian untuk operasi yang besar lebih dari itu, karena penyembuhan lukanya juga, proses radangnya kan yang membuat nyeri, proses radangnya. Nah, proses radang yang lama itu juga membutuhkan waktu untuk nyeri itu hilang lebih lama lagi. Oke, itu juga berdasarkan observasi penyakit-penyakitnya dok ya? Iya, tergantung penyakit yang harus diagnosis. lama Iya. gitu dok ya. Nah dok, bagaimana, kan ada berbagai metode dokter tadi bilang. Nah dia kemarin sudah sempat membaca-baca, ada, benar kata dokter, ada pemberian obat, ada blok saraf atau anestesi epidural dan lain-lain. Nah itu bisa nggak dokter menjelaskan sederhananya gimana, apa perbedaannya? Oke. Jadi ada beberapa tindakan operasi yang bisa kita fasilitasi dengan memblok sarafnya. Ya, misal tindakannya itu cuman di tangan. Nah, kita bisa
blok saraf yang mempersarafi tangan aja. Jadi selama operasi pasiennya bisa sadar, bisa ngobrol sama dokter operatornya. Kemudian setelah operasi pun mengcover nyerinya itu lebih lama dengan diblok ya. Biasanya kalau kita menggunakan obat-obatan yang disuntikan itu mungkin 3-4 jam setelah operasi dia mulai nyeri. Nah, dengan kita memblok saraf mungkin bisa bertahan sampai 6-8 jam untuk memfasilitasi rasa nyerinya tersebut sampai luka setelah tindakannya itu healing istilahnya gitu. Proses radangnya itu berkurang gitu. Nah, itu dari blok saraf. Blok saraf tidak hanya di tangan aja ya, bisa di area kaki, bisa di area seperti kita ketahui SC itu ya, itu bisa dengan setengah badan gitu. Ya, separuh badan gitu. Kalau untuk tindakan-tindakan seperti SC atau seksosesaria itu ya, atau tindakan-tindakan ortopedi misalnya ya, bedah tulang yang membutuhkan waktu yang lama, itu kita bisa memblok tadi separuh badan dengan yang namanya spinal anestesia atau epidural anestesia. Jadi di tulang belakang kita itu ada space ya, namanya subarachnoid space atau epidural space. Kita bisa injeksikan atau masukkan obat ke situ. Nah, ada perbedaannya. Tadi kan Mbak Dea bilang epidural, ya mungkin udah baca epidural. Nah, epidural itu bisa memfasilitasi atau mengcover nyeri itu bahkan sampai lebih dari 3 hari. Ya, dengan cara gimana? Kita bisa memasukkan selang gitu di space di ruang epidural itu tapi itu kompetensinya dokter anestesi ya. Itu kita masukkan selang situ, kemudian kita injeksikan obat sesuai dosis, nanti bisa memfasilitasi nyeri pasien bahkan lebih dari 24 jam gitu. Biasanya sih 2-3 hari. Itu tadi perbedaan sederhana ya Sobat Sifa. Nah, mungkin di sini Sobat Sifa juga udah banyak merasakan kalau sekarang tuh dok, apa-apa gitu tuh kalau setelah sakit, misalnya apalagi pasca operasi dok ya, banyak yang pakai painkiller gitu, obat dok ya. Nah, apakah dok obat ini menyebabkan ketergantungan untuk kedepannya? Ya, beberapa yang disebut painkiller itu ada efek sampingnya ya, ketergantungan. Artinya mungkin yang sering kita dengar secara awam itu obat jenis opioid. Nah, opiat. Nah, ya itu ada dia efek semakin lama kita gunakan, kita membutuhkan dosis yang lebih besar gitu untuk mencapai rasa nyaman tertentu yang kita inginkan gitu. Jadi sekarang teknologi medis sudah semakin canggih, opioid ini mulai dikurangi. Jadi dan itu tidak bisa dibeli bebas ya, itu harus dengan resep dokter anestesi atau dokter ahli manajemen nyeri gitu. Nah, jadi dengan mengurangi dosis opioid tersebut diharapkan pasien tidak tergantung dengan opioid tersebut, karena efek sampingnya dari opioid tersebut tuh juga banyak yang efek samping seperti mual, muntah, kemudian rasa mengantuk ya. Jadi kalau misalnya pasiennya diharapkan kan, Erax tadi itu tujuannya juga sama untuk mengurangi obat opioid tersebut supaya pasiennya kan cepat beraktivitas. Nah, efek dari opioid itu membuat ngantuk, mendepresi nafas, artinya membuat nafas kita itu semakin dalam, berkurang seperti itu. Itu pasien menjadi tidak produktif kan kalau seperti itu. Nah, jadi gimana caranya kita menggunakan teknik-teknik yang lain untuk mengurangi penggunaan opioid itu, untuk mengurangi nyeri. Salah satunya bisa dengan epidural tadi. Epidural tadi atau obat-obat yang lain. Nah, ada kan dokter tadi bilang ada yang non medis, ada yang medis dok ya. Nah, apakah ada dok selain yang non medis tadi, misalnya untuk mengurangi nyeri dari pasca operasi, misalnya teknik relaksasi atau ganti posisi, misal kalau orang-orang setelah pasca operasi itu gimana? Ya, dari beberapa penelitian itu memang ada dengan pendekatan psikologis ya. Iya, psikologisnya gimana dok? Termasuk relaksasi, mendengarkan musik, itu juga termasuk. Mendengarkan musik yang
disukai atau kalau misalnya mendengarkan kalau kita kan negara yang beragama ya, negara yang beragama bisa tergantung agama masing-masing mendengarkan seperti kalau Muslim itu Quran recites ya, itu ada efek menenangkannya. Itu diharapkan bisa mengurangi rasa nyeri pasien juga, dan mengalihkan pikiran pasien ke rasa nyerinya tersebut. Gitu. Jadi intinya sih mengalihkan mengalihkan pikiran supaya pasien jangan terlalu memikirkan rasa nyerinya, kemudian bisa berpikir positif kalau pasien akan segera sembuh gitu. Jadi bisa mendengarkan musik, relaksasi, kemudian kalau yang beragama bisa mendengarkan kajian Quran recitation kalau muslim. Baik dok. Nah setelah dokter menjelaskan tadi kurang lebih ya dok ya, memang berarti sangat mempengaruhi itu faktor stres itu ya dok terhadap kesembuhan, proses penyembuhannya. Iya, salah satu faktor ya. Nah kita kan kalau setelah operasi itu pasti membutuhkan orang yang ngurusin kita dok, mungkin keluarga gitu-gitu dok ya. Dan ini menurut dia sangat penting juga dok untuk pasien itu, keluarga pasien itu tahu kan pasien ini kalau sakit gimana segala macam. Dan mungkin masyarakat Indonesia ini masih kurang dok ya, malu gitu loh dok kalau bertanya sama dokter nanti kalau sakit gimana, nanti obatnya gimana gitu-gitu. Nah bisa nggak dokter menyampaikan kepada sahabat Sifa yang ada di rumah gimana peran dari keluarga atau pendamping si pasien ini terhadap manajemen nyeri itu? Keluarga sangat berperan sangat penting untuk membantu pasien itu segera terbebas dari rasa nyerinya dengan memberikan support yang positif ya. Kalau misalnya di rumah sakit itu nyerinya sudah ditangani oleh dokter, tidak perlu risau, itu keluarga bisa memberi sugesti-sugesti seperti gitu, itu. Diingatkan pasiennya kalau misalnya ini sudah dalam penanganan tim medis gitu, tidak perlu khawatir. Kalau misalnya memang keluhannya masih ada, bisa keluarga itu bisa membantu untuk lapor ke dokter atau tim medisnya yang menangani pasien tersebut. Dan di samping itu membantu juga untuk tadi pasiennya supaya cepat healing, proses healingnya cepat, memberikan hal-hal yang membuat pasien itu berpikir positif gitu. Misalnya dibantu mendengarkan musik yang tenang, terus dibantu relaksasi, dibantu untuk atur nafas, tarik nafas, semangatin gitu betul. Salah satunya juga diberi semangat supaya cepat sembuh, karena ya itu tadi proses peradangan itu kalau semakin ditambah stres akan lama juga penyembuhannya. Nah dokter tadi bilang kalau misalnya nanti ada keluhan lain bisa dikonsultasikan ke dokter. Boleh. Misalnya dok, kalau kita udah pulang nih dok ya dari operasi, tiba-tiba di rumah tuh merasakan sakit yang mungkin luar biasa gitu dok ya. Kapan nih dok waktu terbaik idealnya kita berkonsultasi balik lagi nih ke rumah sakit gitu? Ya, pasti kalau pasien sudah dibolehkan pulang akan diberikan obat oleh dokter untuk selama di rumah untuk memfasilitasi rasa nyerinya tersebut ya. Kapan warning sign ya, kalau misalnya terjadi efek samping dari penggunaan obat-obat tersebut, misal pasiennya sampai penurunan kesadaran, kemudian misal dia tidur terlalu lama, kemudian sulit dibangunkan, kemudian pasiennya terlihat tampak sesak, sesak nafas, kemudian pasiennya terjadi dehidrasi akibat muntah mual yang hebat, akibat obat-obatan anestesi, itu segera boleh kembali ke rumah sakit, kembali ke itu tanda-tanda darurat ya dok ya kalau misalnya kita di rumah. Berarti memang sangat penting juga dok kita sebagai nakes ya dok, tenaga kesehatan untuk menjelaskan ya dok kepada keluarganya apa tadi gejala-gejala tanda-tanda darurat, kemudian apa yang harus dilakukan di rumah seperti itu dok ya. Tadi penjelasan yang sangat menarik sekali dokter Desi. Yang terakhir mungkin ada nggak dok pesan untuk sobat Sifa terkait manajemen pasca operasi yang bisa dilakukan di rumah? Oke, buat sobat Sifa pasti yang akan menjalani operasi tidak perlu khawatir untuk nyerinya selama tindakan maupun pasca tindakan operasinya, karena insya Allah ya tim dokter dan terutama
terutama tim anestesi di RSUD Sifat ini sudah memikirkan langkah untuk membantu memfasilitasi rasa nyeri Sobat Sifa semua supaya Sobat Sifat terus atau tetap merasa nyaman selama dan pasca tindakan. Oke, baik dok. Tadi Iya. sebelum dan setelah operasi dok ya. Iya. Nanti kita juga banyak yang kita ketahui dok ya, banyak juga yang stres sebelum operasi bahkan dok. Orang-orang udah mulai stres, mual gitu dok ya. Jadi jangan khawatir ya dok, Iya. karena itu sangat mempengaruhi dok ya Iya, untuk betul. tindakan selanjutnya. Untuk penyembuhannya terutama Iya, ya. baik. Terima kasih dokter Desi yang hari ini sudah menjelaskan mengenai manajemen nyeri pasca operasi, sangat penting dan menarik sekali untuk kita ketahui bersama Sobat Sifa. Jadi pembicaraan hari ini bukan hanya tentang sakit, bukan hanya tentang setelah operasi, tapi bagaimana kita menyikapi menjadi pasien maupun menjadi keluarga atau pendamping dari pasien. Benar kan dokter Desi? Nah, kita sebenarnya bisa juga merubah mindset kita ya dok, bahwa setelah sakit operasi itu wajar dan normal. Iya. Tapi yang harus kita ketahui, benar kata dokter tadi, ada tanda-tanda yang menuju darurat seperti itu dok ya. Jadi Sobat Sifa, seperti yang kita ketahui tadi, dokter Desi sudah menjelaskan bahwa penanganan nyeri itu sangat bisa kita lakukan, sangat bisa kita konsultasikan kepada tenaga kesehatan yang benar-benar berkompeten, karena ini benar-benar melibatkan orang-orang di sekitar kita, kemudian untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita setelah pengobatan. Betul. Terima kasih dokter Desi yang hari ini sudah berkenan hadir di Sama-sama. podcast kami, menjelaskan dan mengedukasi Sobat Sifa yang ada di rumah. Terima kasih banyak dok. Terima kasih juga Sobat Sifa yang selalu menyaksikan program Health Journal Tour. Semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan oleh Sobat Sifa yang ada di rumah. Baik, akhir kata saya dari Rizky Amalia pamit undur diri. Maaf jika ada perkataan dan perbuatan yang salah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. We protect.